Selamat datang kembali di Bedah PR Politik. Baik. Saya Ismail. Saya Abiu. Di episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena kampanye yang paling inovatif yang pernah ada di Indonesia dengan judul Desak Anies. Asik, desak. Ini bukan sekedar obrolan biasa, Bio. Betul. Nah, analisis kita kali ini dirancang khusus untuk memenuhi tugas akhir semester, di mana penilaiannya sangat ketat, teman-teman ya. Mata kuliah Government PR. Betul. Yes, betul. Nah, Jadi kita akan mengupas secara mendalam sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan oleh Ibu siapa? Ibu Iva. Yes, betul, Ibu Iva. Tentang kreativitas, format delivery, dan impresi konten. Baik. Kita sendiri juga akan membuktikan bahwasannya dari obrolan kita ini bukan hanya obrolan yang viral, tapi juga memiliki fondasi strategis yang sangat kuat. Nah, betul? Ya, betul, seperti itu kurang lebihnya. Jadi teman-teman langsung saja mari kita masuk ke poin pertama tentang strategi desak Anies. Ini adalah sebuah model hibrida yang sangat efektif, di mana bukan hanya secara offline, tetapi mereka juga online-nya sangat kencang sekali, teman-teman. Teman-teman juga pasti sering melihat video atau klip-klip mengenai acara ini gitu, acara desak Anies. Nah, kalau kita bicara tentang media digital nih, apa aja sih yang paling dominan? Yap, yang paling kalau misalkan kita bicara soal dominan ya, kita urutin dari yang pertama dulu ya. YouTube. Platform media YouTube ini adalah platform yang utama untuk antusiasitas, atau maksudnya banyak audiens yang mengikuti acara tersebut dari YouTube. Tuh. Karena di YouTube mereka melakukan siaran langsung, Beo, yang tidak terpotong, tidak teredit, nggak ada settingan apapun. Jadi mereka melakukan tersebut untuk membangun kepercayaan seorang Anies Rashid Baswedan. Baik. Begitu. Lalu ada Jadi apa lagi tuh tadi tuh? nah, jadi penonton bisa melihat Anies menjawab langsung tanpa intervensi dari siapapun. Ini juga memberikan kesan transparansi yang mana itu sangat dibutuhkan untuk sosok calon presiden kita nanti begitu. Pada saat itu ya. Ya. Oke, gimana Bio? Nah, terus tadi kan ada platform itu ada 3 ya. Yep, Platform betul. ya. Nah, kemudian yang 2 tuh ada apa lagi tuh, Il? Nah, selain YouTube, ada juga TikTok dan Instagram Reels, yang mana dua-duanya menurut saya pribadi ya kurang lebih sama lah. Karena di TikTok dan Instagram Reels itu tuh bisa dikatakan untuk saat ini mereka berdua tuh pencetak konten-konten viral. Nah, begitulah. Jadi banyak momen-momen menarik yang ada atau banyak potongan-potongan menarik yang ada di TikTok dan Instagram Reels, yang mana itu juga yang menunjang keviralan dari acara tersebut begitu. Jawaban dari mulai potongan-potongan jawaban-jawaban cerdas dari Anies, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang dari audiens. Nah, disitulah jadi kalau orang-orang misalkan males nonton yang panjang tuh di YouTube kan panjang-panjang. Nah, jadi larinya ke Instagram Reels dan TikTok, Bio. Nah, dan yang terakhir nih ada Twitter. Oke. Di Twitter ini Anies nih kenceng banget, Bio. Mau pas kemarin acara desak Anies yang udah pasti itu pasti kenceng banget, maupun sampai sekarang Anies masih tetap di Twitter, masih tetap menjadi perbincangan hangat masyarakat Twitter lah. Oke. Nah, itu itu juga Twitter yang memantik dan mengelola percakapan terkait diskusi desak Anies tersebut. Oke, nah, jadi di Twitter menciptakan trending, menciptakan buzzer-buzzer, yang buzzer-buzzer organik ataupun mau yang organik maupun yang dibayar. Karena kan kita tanpa bisa kita pungkiri, untuk seorang politisi itu pasti memiliki buzzer lah.
Ya, Yes, betul. betul. Nah, begitulah, dan itu juga yang mendorong diskusi publik secara real time begitu. Oke, siap. Nah, kalau ini Il, Hmm. sekarang kan kalau dari tadi tiga platform tadi berarti Hmm. ada segmentasi khusus tuh dari Hmm. audiensnya. Hmm. Nah, kira-kira dari segmentasi itu berpengaruh nggak sih terhadap elektabilitas dari Anies Baswedan itu sendiri? Oh, tentu. Nah, Tentu ada beberapa poin yang harus yang bisa kita bahas, Bio. hmm, Yang pertama, pembahasan yang tadi itu membangun narasi tandingan. Ya, di tengah dominasi kampanye yang berfokus pada hiburan atau gimmick dari pasangan-pasangan lain, Anies mampu menciptakan sebuah ruang diskusi yang maksudnya real begitu, tanpa adanya dibuat-buat. Nah, acara tersebut menawarkan narasi yang berbeda, Beo. Politik yang berfokus pada substansi dan dialog. Jadi ini menciptakan posisi unik di antara para pesaing-pesaingnya, Beo. oh gitu. Nah, selain itu juga ada manajemen resiko dan pengendalian narasi, Beo. Dengan membuka sesi tanya jawab tersebut, Anies menunjukkan bahwasanya beliau memiliki kesiapan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis di masa yang akan datang ketika beliau menjabat. Nah, bahkan dari audiens yang skeptis, ini adalah cara proaktif Beo untuk mengendalikan narasi dan mengurangi resiko serangan-serangan yang tidak terduga. Nah, begitu Beo. Nah, terus kalau misalkan dari apa yang udah kamu sampaikan tadi, Il, pastinya dia tuh punya segmentasi yang tujuan prioritas utama dia itu ke gen apa gitu, ke kaum apa atau ke fase apa tingkatan masyarakat yang seperti apa. Oke, Itu berarti gimana tuh? sasaran audiensnya Iya, berarti betul. ya, kurang Sasaran lebihnya audiens seperti seperti itu ya. Oke, jadi kalau analisis yang kita rancang atau yang kita analisis, target audiensnya tuh sangat spesifik, Bio. Gen Z dan milenial Oke. yang kritis, melek digital, dan skeptis terhadap politik konvensional. Nah, mereka adalah digital native yang mencari konten otentik dan interaktif, Beo. That's why mereka menonton atau melaksanakan acara atau program Desak Anies. Oh, berarti Iya. kalau misalkan target utamanya adalah Gen Z dan milenial yang Yap. tadi kamu bilang, Mhm. berarti mereka ini bukan termasuk orang-orang yang nggak bisa hanya menerima janji-janji palsu, omong kosong, tapi mereka itu benar-benar membutuhkan omongan yang benar-benar relevan terhadap kondisi saat ini, fakta-fakta yang benar-benar didukung oleh data. Seperti Betul. itu kan. Betul sekali. Karena saya juga melihat kemarin pembicaraan dan pertanyaan-pertanyaan di Desak Anies, ya memang itu pertanyaan-pertanyaan yang tanpa ada settingan dan emang apa adanya yang terjadi di lapangan, Bio. Nah, makanya untuk menciptakan transparansi yang tadi saya mention, nah maka terciptalah atau terlaksanalah program Desak Anies. Begitu, Bio. Lagi kecil. Hah? Jadi mereka nanti audiens ngomong. Nah itu kan tadi aku udah ngomong kan, yang itu tadi udah perlu improve lagi kan. Nah udah kamu jawab juga, berarti lanjut yang kesan 3 konten besar. Siapa yang mulai nih? Nah, sekarang kita masuk ke inti, Bio. Kontennya. Isi pesan dalam Desak Anies lebih dari sekedar pidato, Bio. Kontennya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang real dari audiens. Kalau begitu berarti ada nggak sih tema khusus atau spesifik hal khusus yang diangkat dari Anies sendiri gitu? Oke, untuk mungkin ya yang bisa saya jawab terkait hal tersebut, tema-tema yang muncul tuh sangat beragam, Bio. Dari mulai isu ekonomi, kebijakan-kebijakan publik, hingga pertanyaan-pertanyaan yang personal. Yang personal, yang tajam, itu tuh semuanya nggak ada
bukan nggak ada tema, tapi lebih tepatnya sepengen orang nanya aja gitu. Oh gitu. Sepenasaran orang nanya aja begitu. Berarti kalau dari situ ada pun hal yang begitu kuat antara selarasnya dari pesan yang disampaikan dan tujuan yang diinginkan juga dong pastinya. Ya betul, sangat selaras. Seperti apa ya, gimana ya, key message yang disampaikan Anies selalu berpusat pada 3 hal, Bio. Oke. Perubahan, keterbukaan, dan keadilan. Yang mana pada saat itu Anies mengusung bukan tema, tapi lebih ke apa namanya, apa Bio namanya, Tujuan. bukan tujuan, lebih kejar, bukan jargon juga sih, tapi lebih ke pengen yang mereka sampaikan tuh itu Baik. perubahan, keterbukaan, dan keadilan. 3 itu. Nah, itu sangat selaras dengan tujuan membangun citra intelektual, transparansi yang didukung oleh konten yang substansial, Bio. Oke. Tidak basa-basi, to the point, berani menghadapi kritik. Setiap jawaban juga tidak hanya bertujuan informatif, Bio, tetapi juga untuk membentuk narasi bahwa dia adalah pemimpin yang sangat siap menghadapi tantangan-tantangan yang tidak terduga di depannya. Oke. Nah, ini adalah poin yang membuat Desak Anies benar-benar berbeda, yaitu interaktivitasnya. Gimana menurutmu, Bio? Kalau menurut aku sih benar sih, interaktivitas ini adalah sesuatu hal yang paling menentukan keberhasilan dari program ini sendiri. Nah, Yes, betul. Aku setuju dengan kamu, Bio. Ini bukan komunikasi satu arah, melainkan komunikasi yang multi arah, Bio. Betul. Jadi ada dua lapisan interaktivitas yang bisa kita lihat, Bio. Yang pertama, interaksi langsung. Audiens di lokasi bisa bertanya langsung. Nah, ini juga menciptakan nuansa yang live, otentik, dan tak terduga, Bio. Karena Anies sendiri tidak tahu apa pertanyaan-pertanyaan yang akan datang dari audiensnya. Begitu, Bio. Nah, yang kedua, ada interaksi digital, Bio. Nah, audiens yang menonton dari YouTube itu bisa menulis pertanyaan di kolom komentar, Bio. Nanti ada admin yang mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari untuk yang bisa ditanyakan begitu. Bukan yang bisa ditanyakan, mungkin untuk yang menarik ditanyakan. Nah, begitu. Jadi berdiskusi dengan sesama penonton. Setelah acara itu banyak sekali, Bio, dari mulai klip-klip yang viral yang memancing komentar, jadinya jadi diskusi publik. Terus juga banyak juga yang beropini dengan membuat konten-konten di TikTok atau di Reels dan analisis dari berbagai pihak, Bio. Nah, begitu, makanya dinamakan komunikasi multi arah, Bio. jadi ini ya Il ya, mereka tuh udah berhasil tuh membuat audiens ini bukan hanya sebagai yang mengonsumsi konten, tapi juga dia bisa juga untuk membuat konten yang benar-benar berkaitan tentang akhirnya berimpact pada elektabilitas dari Anies Baswedan itu sendiri, ya kan? Yes, betul. Tadi sempat saya sebutin juga ya, Bio ya. Jadi mereka bisa buat konten-konten sendiri mengenai diskusi-diskusi yang ada di sosial media begitu. Nah, ini yang disebut earned media atau media yang didapatkan secara cuma-cuma atau bahan yang didapatkan secara cuma-cuma, Bio. Desak Anies menciptakan sebuah ekosistem di mana publik bisa secara sukarela menjadi agen pemasaran, Bio. Jadi organik lah pemasarannya, marketingnya tuh organik, Bio. Karena bisa menciptakan diskusi publik tersebut. Nah, menyebarkan pesan dan memperluas jangkauan secara eksponensial. Gitu, Bio. Nah, Bio, setelah kita bedah tuntas nih yang tadi kita bahas panjang lebar, menurut kamu apakah strategi ini berhasil?
meraih nilai tinggi dari kriteria yang ada? Menurut aku sih berhasil ya. Karena Desak Anies sendiri memberikan sebuah materi yang sangat kaya nih Il. Ya. Bukan hanya sekedar sebuah kampanye, tapi juga sebuah kasus-kasus dari bidang apa namanya, kasus-kasus tentang studi bagaimana politik bisa beradaptasi di era yang digital saat ini. Terus juga kreativitas dari Betul, dan dari kreativitas formatnya juga, Bio. bener. Format podcast visual ini memungkinkan kita untuk menyajikan analisis mendalam dengan cara yang informatif dan komunikatif. Programnya sendiri sangat kreatif, Bio, karena mendobrak format dari kampanye konvensional, yang mana kan ya kampanye zaman dulu gimana sih, Bio? Paling orasi, janji-janji, apalah gitu kan, pidato-pidato. Bener. Tapi Anies Rashid Baswedan muncul dengan program Desak Aniesnya, yang mana itu mendobrak semuanya, yang mana itu menjadi inovasi dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, Il. Oke. Mungkin kalau dari deliverynya itu sendiri, Deliverynya gimana tuh, Bio? kita sebagai host sangat berusaha ya untuk menyampaikan dengan gaya bicara yang terstruktur dan narasi yang jelas, sementara Anies juga menunjukkan delivery yang baik dan otentik. Yes, betul. Nah, terakhir, Bio, dari impresi konten, program Desak Anies ini menciptakan daya tarik yang kuat Oke. dan efek komunikasi yang bertahan lama di ranah digital, Bio. Oke. Jadi ini juga membuktikan bahwa strategi digital PR yang matang bisa menciptakan dampak yang signifikan, Bio. Jadi kesimpulannya nih, Il, dari Desak Anies, berhasil nggak sih memenuhi semua kriteria penilaian sebuah strategi PR yang efektif, Il? Menurut lu, Il? Menurutku berhasil, Beo. Itu dia bedah tuntas kita kali ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Oke. Jangan lupa Saksikan video kita dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Saya Ismail. Saya Abiu. Pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.